Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network dalam program Hersbun Point, sebuah program berisi analisis berita, informasi-informasi aktual, dan wawancara dengan tokoh yang menarik. Jangan lupa, karena namanya Hersbun Point, ini berarti berisi point of view saya terhadap berbagai persoalan yang sedang berkembang di dalam air maupun di mancanegara. Nah, belum lama ini TNI melakukan pergantian-pergantian di level pimpinan. Dan kelihatannya sudah mulai merambah ke posisi puncak, yakni Pangkostrat. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan seorang narasumber, seorang wartawan senior yang saya menyebutnya dan banyak orang mengakuinya sebagai ensiklopedi hidup nih soal TNI. Namanya Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum, Bung Slamet Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bung. Ya, maju-maju. Maju-maju. Nah, itu penting untuk diingatkan. Ya, kampung halaman nenek kakek moyang ya. Ya. Bung Ginting, saya kemarin membaca, kalau nggak salah saya jadi membaca file lama ini. Bulan April, Anda menulis tentang rencana pergantian Pangkostrat. Waktu itu Anda menyebut Pangdam Jaya, Maijen Eko Margianto akan menjadi Pangkostrat, kemudian Pangkostrat diganti menjadi dan dipindahkan menjadi dan Pusnif. Ini cukup menarik nih ya. Nah, baru berapa bulan kemudian ternyata hal itu terjadi. Ini memang Anda kalau soal TNI agak ada matinya deh soal begini, dan infonya sih selalu akurat. Oke, bisa Anda ceritakan apa sebenarnya implikasi atau apakah kaitannya dengan perubahan gerbong politik dengan gerbong para petinggi di TNI dalam kasus pergantian Legend Eko Margianto ini? Baik, Bung Hersu. Jadi dari bulan Maret itu aroma mutasi perwira tinggi itu sudah bergerak sebenarnya. Dan Wanjakti sebenarnya sudah memutuskan. Jadi pada akhir Maret itu sesungguhnya ada beberapa posisi bintang 3 yang bergeser. Pertama, Wakil Kasat. Kedua, Panglima Kostrat. Ketiga, kemudian karena ada Perpres baru tentang TNI, ada validasi organisasi, maka kemudian ada bintang 3 lainnya adalah Irjenat, ada Koordinator Staf Ahli Angkatan Darat, Koordinator Staf Ahli Kasat, kemudian ada Danpusterat, dan ada satu lagi Kepala RSPAD Gatot Subroto. Itu sekitar 6 posisi bintang 3. Nah, dari bulan Maret itu saya sudah prediksi bahwa yang kira-kira akan naik ini, yang naik ini. Tentu melihat track record masing-masing, terutama ketika di bintang 1 dan bintang 2. Kenapa bintang 1 dan bintang 2? Kalau di TNI itu biasanya pertama adalah promosi, kedua adalah pemantapan pertama, pemantapan kedua, baru orang bergerak ke bintang 2. Atau kalaupun bintang 1 bergerak ke bintang 2 cukup lama waktunya, misalnya 3 tahun dia baru bisa. Jadi rata-rata kisarannya sekitar 3 tahun atau paling tidak menduduki 3 jabatan baru kemudian bergerak. Oke. Anda tadi menyebut ada 6 bintang 3 setidaknya di Mabes Angkatan Darat gitu ya, yang berpotensi menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Tetapi mengapa kemudian Anda membuat judul bahwa Eko Margianto yang meteor baru TNI? Anda menyebutnya TNI loh, bukan hanya TNI AD. Itu artinya Anda punya prediksi inilah calon pimpinan TNI masa depan gitu, minimal di TNI AD. Ya, begini. Kita lihat sekarang, Kepala Polri itu dipimpin oleh lulusan Akpol 1988A. 88A itu maksudnya yang pendidikannya selama 4 tahun. Itu Kapolri. Yang kedua, ternyata juga Kasal itu juga 1988A. Lalu Kasal 1988B. Nah, Angkatan Darat ini masih senior sekali, 87. Andika masih 87. Nah, Angkatan Darat pada waktu Andika nih ya. Legend Andika, dia 87 ya, angkatan 87 ya. 87, ya. Jadi ketika Kasal ini dengan Kasal serta Kapolri 88, maka potensi yang akan menggantikan
ada angkatan abituren 88A maupun abituren 88B yang sudah bintang 3, ketinggalan nih Angkatan Darat dalam hal ini. Maka kemudian posisi Eko naik menjadi Panglima Kostrat, prediksi saya waktu itu. Dan, hari ini atau kemarin tanggal 27 Juli menjadi kenyataan. Inilah yang saya bilang bahwa dia akan menjadi meteor, karena kecil kemungkinannya pengganti Andika itu adalah seniornya, misalnya 86 atau 85. Karena kalau 86-85 terlalu timpang dengan Polri, dengan AL dan AU. Itu yang menarik ya, posisi Pangkostrat yang digantikan oleh Pak Eko Margianto ke Legend Besar Hartawan itu kan dia bintang 3 juga. Tapi kenapa dia justru dari Kostrat malah digeser Pusenif? Pusenif ini kan lembaga baru yang sebelumnya bintang dijabat oleh posisi bintang 2, tapi sekarang menjadi validasi menjadi bintang 3. Tetapi secara grade kan dia kan turun itu, demosi kan itu. Nah, kalau soal demosi atau tidak itu masih debatable. Karena jangan lupa, Komandan Pusenif ini, infanteri ini sekitar 75-80% personil Angkatan Darat itu infanteri. Jadi dia memegang banyak. Jadi personil Kostrat juga mayoritas itu dari infanteri. Posisi dia geser ke Pusenif sebenarnya sejajar, cuma memang kalah elitis. Kenapa? Karena Pusenif baru saja menjadi bintang 3. Ini akibat validasi. Nah, tapi Komandan Pusenif bintang 3, saya pikir juga hampir di semua negara maju, Komandan infanteri itu, Korps Infanteri, memang bintang 3. Karena selevel lagi sebenarnya menjadi Kepala Staf atau Panglima Angkatan Darat. Nah, kenapa Pangkostrat itu menjadi prestis? Dalam sekitar 32 kasat itu, hampir dibagi rata antara mantan Pangkostrat dengan mantan Wakasat, sekitar 15-14 begitulah ya. Dan kemudian promosi menjadi kasat. Makanya kemudian posisi Eko, kenapa saya katakan meteor? Karena ada hitungan Wakasat sekarang Fahrudin akan pensiun dalam tahun ini juga. Sehingga sekarang Wakasat siapa? Legend Fahrudin ya sekarang? Legend Fahrudin, ya. Dan itu senior juga, angkatan 85, abituren 85. Kemudian ada Irjenat, Legend Muhammad Effendi, itu 86, lebih senior daripada Andika. Tapi bulan November ini juga akan pensiun. Jadi 86 ini banyak yang pensiun. Lalu Komandan Pusterat, Jopi Onesimus Wayangkau, sekarang juga udah pensiun. Tinggal menunggu pergantian. Sehingga peluangnya nggak ada. Peluang yang ada adalah yang masih ada di lingkungan Mabesat itu Wisnu Prastya Budi, Koordinator Staf Ahli. Tapi kan belum ada ceritanya jabatan Koordinator Staf Ahli karena ini baru validasi langsung menjadi kasat, belum ada itu. Jadi hanya sifatnya pembantu dalam tanda petik, hanya mengkoordinir para staf ahli. Jadi ini kalkulasi Anda kalau kemudian terjadi perubahan pergerakan gerbong lagi di TNI AD, peluang Eko Margianto yang paling tinggi untuk menjadi kasat ya saat ini ya. Nah, ya, Eko ini juga masih sangat muda, baru Mei kemarin usianya 53 tahun. Masih 5 tahun lagi ya? Juga, ya masih 5 tahun lagi. Kalaupun misalnya dia harus menunggu 2 tahun lagi, masih mungkin dia menjadi Panglima TNI. Masih panjang, karir dia masih panjang. Ya. Jadi ada lika-liku pun dia masih dalam posisi aman, kira-kira begitu. Oke, berarti kalau kita ngomongin kasat, itu nanti kan berarti kita bicara juga soal Panglima TNI. Tapi menurut saya ini kita simpan dulu perbincangan tentang Panglima TNI untuk topik berikutnya. Saya akan ajak ada tentang figur-figur yang banyak orang sekarang sebut tadi juga soal adanya koneksi atau geng Solo di level pimpinan TNI bahkan Polri ini. Coba Anda kan biasanya paling pintar nih membaca peta. Oke, silakan. Ya, ini menarik ya. Pertama, ketika beberapa bintang 3 di TNI maupun Polri ternyata ada koneksi dengan Solo. Maksudnya
mereka pernah bekerja menduduki posisi jabatan di Solo. Pertama seperti di Solo itu maksud Anda ketika Pak Jokowi menjadi wali kota Solo periode 2008 sampai 2012 ya? Mulai dari 2005, Bu. 2005. 2005, ya 2005-2010. Pertama, yang paling pertama bersentuhan Dirjenat yang sekarang nih. Letjen Muhammad Effendi. Ketika berlangsung Pilkada Solo, dia jadi dandim di Solo. Nah, itu menarik. Maka ketika Jokowi terpilih menjadi wali kota Solo, Effendi maupun Jokowi itu bersinergi dalam forum koordinasi pimpinan daerah, forum 3. Kemudian posisi Effendi tidak lama kemudian digantikan oleh teman seletingnya Wisnu Prasetyaboedi. Sama-sama menggantikan Effendi dari Komandan Kodim Sukoharjo bergeser menjadi Komandan Kodim Surakarta. Otomatis berinteraksi lagi. Nah, ini memang sebuah kebetulan. Tiga sekarang dua-duanya bintang 3 semua ya? Dua-duanya bintang 3. Secara teori punya peluang untuk menjadi kasat gitu, secara teori ya? Ya, secara teori masih punya peluang. Terutama Wisnu. Karena Wisnu masih sekitar 2 tahunan ya. Masih 2 tahunan lagi menjadi usia pensiunnya. Jadi masih memungkinkan. Kalau Effendi itu dalam rentang 6 bulan ke depan atau enggak sampai 6 bulan, 4 bulan ke depan udah pensiun. Jadi Wisnu masih punya peluang. Itu satu. Yang kedua, ada yang menarik lagi adalah terutama Listio Sigit ini. Kabar Eskrim. Komisaris Jenderal Listio Sigit. Itu Kabar Eskrim. Bayangkan, ini dalam usia 50 tahun, dia sudah bisa menjadi bintang 3. Artinya, tidak sampai 30 tahun usia karir perwiranya, dalam kurun waktu 29 tahun, dia sudah bintang 3. Ini apa hubungannya dengan Solo ini? Pak Listio ini dengan Solo apa hubungannya nih? Nah, ini yang menarik, pernah menjadi Kapolres di sana. Setelah menjadi Kapolres di Surakarta, Jokowi menjadi presiden, ditarik jadi ajudan. Nah, di sini menarik ini. Dari Kapolres Solo menjadi ajudan. Nah, ini menarik. Memang hak prerogatif presiden. Tapi memang presiden tentu harus mencari orang-orang yang sudah dia kenal, sudah dekat. Setelah menjadi ajudan cukup lama, bergeser menjadi Kapolda. Kapoldanya Kapolda Banten. Jadi Kapolda yang masih tipe B. Ini kan pecahan dari Kapolda dari Polda Jawa Barat ya. Setelah Banten berpisah dari Jawa Barat. Ini levelnya masih tipe B. Kemudian ditarik lagi ke Mabes Polri. Saya pikir tadinya Kadif Propam ya. Setelah dari Kadif Propam, dia akan menduduki posisi Kapolda tipe A, misalnya di Pulau Jawa atau Sumatera dan Sulawesi yang cukup kuat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan itu cukup kuat. Ternyata tidak, langsung naik bintang 3. Terkejutlah saya, wah ini ada apa itu? Jadi di TNI itu belum ada cerita angkatan 91 ya? 3. Dan ini sudah terjadi 2 tahun lalu, bayangkan. 2 tahun lalu dia sudah bintang 3. Itu melompati jauh. Andika Perkasa saja itu menjadi bintang 3 itu di usia bukan 51, sudah lebih senior dia 52. Dan rata-rata Kabar Eskrim dalam catatan saya usianya rata-rata sekitar 52 sampai 54. Nah ini 50 sudah bintang 3. Kabar Eskrim itu kalau disetarakan dengan Angkatan Darat, kira-kira prestisnya sama dengan Panglima Kostrat, gitulah. Ya, jadi kira-kira ini, dan sebentar lagi kan Kapolri Idam Aziz akan pensiun, Januari tahun 2001. Artinya, kita bisa sebut Listio Sigit, Kabar Eskrim sekarang adalah salah satu meteor di TNI, di Polri sekarang ya? Iya. Ini bisa saja terjadi seperti track yang sudah dilakukan oleh
Tito Karnavian. Ya. Ini dalam usia relatif singkat mendahului 4 abang kelasnya. Nah ini juga sama. Ya. Listio ini artinya melewati ya 89. Akhirnya ada 88B dulu kan, 88B, 89, 90. Sudah melewati 3. Kalau dia jadi Kapolri. Kalau dia terpilih Kapolri. Oke. Ya. Sebagai Kabar Reskrim pun dia sudah melewati 3 kakak kelasnya. Oh, oke. Ya. Nah, kita mumpung bicara TNI, mumpung bicara Polri, kalau tidak salah, saya membaca-baca tadi, Kapolda Jawa Tengah, Ahmad Lutfi itu pernah menjadi Wakapolres ketika di Solo juga. Saya kira. Iya. Ya, gimana itu? Ya, ini juga yang disebut koneksi Solo. Ini dalam sejarah Polri itu belum ada Kapolda di Pulau Jawa yang backgroundnya dari SEPA, Sekolah Perwira. Bukan dari Akpol dia ya? Bukan. Oh, okay. Dia ini dari SEPA 89. Bayangkan, SEPA 89 sudah menjadi Kapolda elit, Kapolda tipe A. Ini belum ada nih. Baru terjadi di eranya Pak Jokowi. Nah, ini kemudian menjadi catatan sendiri. Dia pernah menjadi Wakapolres Solo, Kapolres Solo, kemudian Wakapolda Jawa Tengah, dan juga sekarang Polda Jawa Tengah. Ini berpotensi kemudian ke depan bisa menjadi calon Kapolri masa depan. Kalau orang dengan background SEPA kemudian menjadi Kapolri, ini sejarah besar. Dan bisa-bisa orang nggak mau lagi masuk Akpol barangkali. Ngapain berdarah-darah 4 tahun, tapi kemudian yang SEPA bisa. Itu bisa. Ini psikologis ini juga harus dipikirkan. Oke. Nah, ini menarik ngomongin Solo. Kalau kita ngomongin Solo itu, saya hubung-hubungkan lagi nih. Tadi Anda menyebut bahwa pertama Pak, yang Angkatan 89 yang pertama itu siapa sebenarnya di TNI yang sudah menjadi bintang 3 duluan? Kalau nggak salah Terawan itu sama ya? Nah, ya itu. Sama. Terawan dengan Ahmad Lutfi ini sama-sama 89. Bayangkan, Eko ini baru akan jadi Letnan Jenderal nanti ini kan. Kira-kira bulan Agustus ini. 89. Saat ini yang menjadi Pangdam itu baru 2. Jadi Eko ini menjadi letting pertama 89 yang menjadi Panglima Kodam Jayakarta. Kemudian disusul oleh Maijen Hasanuddin menjadi Pangdam Iskandar Muda. Nah, ini baru 2. Dalam mutasi yang terbaru masuk lagi Maijen Heri Wiranto dari asisten personil Kasat menjadi Pangdam Pulau Warman. Jadi baru 3. Kemudian Eko posisi geser menjadi Panglima Kostrat. Tapi ternyata Agni 89 kalah dalam tanda petik dibandingkan dengan melejitnya Terawan sebagai menteri. Dari SEPA 89 tiba-tiba jadi menteri dan kemudian dilantik ketika pelantikan sudah dalam posisi bintang 3. Ini menarik ini kasus Terawan dengan Ahmad Lutfi. Kalau nggak salah, Terawan ini Solo juga ya? Walaupun dia tidak pernah dinas di Solo, dia orang Solo ya? Ya, orang Jogja ya. Jogja Solo ya. Begitu ya. Ya, kita cek kalau kuliahnya memang dia di Jogja, tapi saya ya, betul. Kelihatannya dia mungkin kemungkinan juga, tapi kita mesti cek dulu akurasinya supaya jangan salah gitu ya. Oke. Betul. Jadi Terawan ini justru lebih mendahului rekan-rekannya satu angkatan 89 yang di Akademi Militer ya. Iya, bukan pada saat bintang 3 ini. Pada saat bintang 2 juga begitu. Karena udah hampir 4 tahun posisi bintang 2-nya. Mau geser kemana lagi? Kira-kira gitu. Ini memang percepatan yang luar biasa ketika posisi Kepala Rumah Sakit Angkatan Darat itu naik. Jadi posisi bintang 2. Dalam waktu singkat juga sekarang naik bintang 3. Ini yang menjadi tanda tanya, apa urgensinya? Gitu ya. Padahal tadinya organisasi RSPAD ini masih di bawah Direktorat Kesehatan Angkatan Darat yang sekarang berganti menjadi Pusat Kesehatan Angkatan Darat. Jadi di bawah.
namanya RSPAD Gatot Subroto Ditkesat, RSPAD Gatot Subroto Puskesat. Kok tiba-tiba lebih tinggi daripada puskesatnya, bahkan tidak lebih tinggi dari Kepala Pusat Kesehatan TNI. Nah, kalau kemudian ada rapat gitu ya di Mabes TNI yang dipimpin oleh Kepala Pusat Kesehatan TNI, tapi dari Angkatan Darat dari bintang 3, rancu juga. Bagaimana koordinasinya? Bagaimana kemudian memanggil senior begitu? Nah, ini barangkali kritik dalam validasi organisasi saat ini. Ya, Bung Kitik, saya akan teruskan soal geng Solo yang tadi ada cerita. Anda mungkin jangan lupa posisi Panglima TNI Hadi Cahyanto. Bukankah dia juga mantan dan lanut Solo Adi Sucipto ketika Pak Jokowi menjadi wali kota di sana? Betul. Oke. Saya jelaskan. Ini ada anomali ya dalam sejarah TNI, kasus Hadi Cahyanto. Pertama, dalam sejarah Kasau saja, rata-rata itu pernah menjadi Panglima Komando Operasi, baik Operasi 1 ataupun 2. Sekarang ada Panglima Komando Operasi 3. Selain itu ada yang lebih senior lagi sebenarnya, yang sebenarnya setara dengan Panglima Kostrat, tapi posisinya masih bintang 2. Itu Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional. Itu membawai Panglima Kosek. Panglima Kosek itu bintang 1, kemudian di atasnya lagi Panglima Komando Operasi. Jadi dia levelnya langsung ke Panglima TNI. Jadi Komando Operasi Utama. Nah, Hadi Cahyanto ini anomali dalam sejarah TNI karena dia belum pernah jadi Panglima Kosek bintang 1, Panglima Koops bintang 2, Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional yang lebih senior. Jadi anomali-anomali inilah yang memungkinkan posisi-posisi ini nantinya bisa menjadi di luar dugaan. Jokowi mungkin memilih posisi Kasat, memilih posisi Kasat, yang bukan track record ini. Ini yang harusnya menjadi titik kritis. Kenapa saya bilang titik kritis? TNI itu organisasi perang. Dia harus dipimpin oleh orang-orang yang pernah memimpin komando tempur. Kalau tidak, bagaimana? Tidak bisa administrasi. Beda, karena ini organisasi perang. Jadi mentalnya juga mental yang punya risiko. Bayangkan seperti saya katakan tadi, kalau kemudian Kepala RSPAD Gatot Subroto, risikonya apa? Kalau Panglima Kodam misalnya, Panglima Kodam Sriwijaya misalnya, membawai 5 provinsi, risikonya jauh lebih besar. Ada masalah di kabupaten, misalnya terjadi kebakaran hutan dan lahan, bisa dicopot itu. Tapi Kepala RSPAD Gatot Subroto misalnya, risikonya apa? Kecil sekali. Baik, kan tugas itu bisa dilihat tugas, kebenaran, dan risiko. Risikonya nyaris tidak ada. Ya. Sama dengan jabatan-jabatan lain misalnya, Pusrat misalnya. Oh, lebih berat Panglima Kodam Sriwijaya, Panglima Kodam Bukit Barisan, atau Panglima di Kalimantan yang membidangi 2-3 provinsi termasuk di Papua. Bayangkan, Panglima misal Udayana, 3 provinsi besar, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Saya kira, menurut saya lebih pas panglima-panglima yang wilayahnya lebih banyak, itu menjadi bintang 3 daripada kemudian jabatan-jabatan yang misalnya, mohon maaf, Koordinator Ahli, Komandan Terat, Kepala RSPAD Gatot Subroto, Komandan Puspoma. Kecil sekali, polisi militer kecil sekali. Kenapa harus dipaksakan kita? Oke. Ini balik lagi ke soal Solo tadi, soal peluang. Nah, apakah Eko Margianto ini pernah ada sentuhan di Solo sebagai Kopassus? Apakah dia pernah menjadi misalnya di Kartosuro, menjadi komandan grup di Kartosuro? Pernah tidak dia? Nah, kalau ini jalurnya profesional sekali ya. Misalnya Eko, ini sebelum menjadi Panglima Kodam Jaya, dia menjadi Komandan Jenderal Kopassus. Sebelum Komandan Jenderal Kopassus, bintang 2 pertamanya adalah Gubernur Akmil. Nah,
Eko juga sekarang digantikan oleh Dudung Abdurrahman yang posisinya dari Gubernur Akmil menjadi Panglima Kodam Jaya. Panglima Kodam Jaya itu dalam sejarahnya itu sangat strategis sekali dari masa eranya Bung Karno. Pertama kali dijadikan Pangdam itu eranya Pak Umar Wirahadi Kusuma. Sebelumnya kan dia masih jadi kompartemen di bawah Kodam Siliwangi, hanya kolonel. Ketika kemudian Jakarta jadi provinsi sendiri, jadi prestis. Dulu itu dalam sejarah TNI, paling prestis itu adalah Panglima Divisi Siliwangi, Panglima Divisi Diponegoro Brawijaya. Nah, kembali ke Solo tadi. Nah, Eko ini profesional, track recordnya sudah benar, memang track record komando terus, bintang satunya juga begitu. Bintang satunya, posisi-posisinya juga dari mulai komandan Korem di Riau, terus wakil asisten operasi Kombesat. Asisten operasi itu strategis betul ya di Angkatan Darat tuh asisten nomor 2 setelah asisten intelijen. Dan posisi-posisi yang lain, Wadajen, Kopassus, segala macam. Jadi memang dia kelihatan sudah disiapkan baik oleh presiden yang lama maupun presiden yang baru. Eko ini menarik, bisa diterima oleh SBY, bisa diterima oleh Jokowi. Nah ini yang hebat. Hebat ya. Kenapa? Ya, karena prestasinya. Ya, tapi kembali coba kita akan waktu akan membuktikan apakah faktor geng Solo tadi, koneksi Solo tadi, Solo connection gitu, kita sebutnya, mengalahkan profesionalisme atau tidak pada kasus Eko Margianto ini akan menjadi ujian ya, Bung Ginting ya? Ya, akan jadi ujian sekali. Ya. Ini kan kita udah bisa lihat bahwa kemudian hampir sama saja sebenarnya di era Pak Harto, dia menyiapkan ajudan. Ini dalam sejarah kenapa ajudan bisa menjadi posisi strategis, terutama dalam peristiwa di Pakistan. Itu saya dapat cerita dari Pak Cokro Pranolo itu dulu, wawancara. Ketika kasus Zaul Haq itu, maka kemudian Pak Harto berpikir, oh jangan sampai kemudian saya punya personil panglima-panglima yang akan mengkudeta saya. Disitulah kemudian Pak Harto membangun basis jadi orang dari Trisno itu. Nah, itu kemudian diikuti juga oleh yang lain, sama dengan Megawati, sama dengan Gus Dur, SBY. Jadi sebenarnya lazim saja. Kenapa ajudan menarik? Karena ajudan itu terutama dipilih Bung Hersu ketika mereka mengikuti pendidikan reguler Saskual atau Sespipol. Di situ dicari, memang rata-rata bukan yang terbaik dari sisi akademik, tapi ada sisi leadership-nya, itu yang diambil. Jadi bukan terbaik ketika Saskuat, tapi leadership-nya ada. Kenapa? Dia memimpin generasinya ketika berhadapan dengan generasi 45. Dia juru bicaranya waktu itu. Itu ini sudah kelihatan. Ya, ini topik menarik yang nanti banyak sekali nih. Soalnya kalau bicara dengan Anda tentang TNI ini, saya kira tidak bisa dalam satu sesi. Kita akan update dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, Bung Ginting ya. Siap. Ya, terima kasih Bung Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjua-jua. Main jua-jua.